Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Sugiatno MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Desain Penelitian. Perkenalkan, nama saya Muharika Rahmah dengan NIM F16411811015. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin mempresentasikan desain penelitian saya yang berjudul Implikasi Program Guru Penggerak dalam Pembelajaran Matematika terhadap peserta didik di SMA IT Alfitian. Latar belakang dari penelitian saya yaitu memasuki era revolusi industri 4.0, perlunya mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM Indonesia yang berkualitas. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia, maka perlunya pembenahan, salah satunya itu di sektor pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong cukup rendah. Berdasarkan survei Political and Economic Risk Consultant (PLRC), kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan terbawah, yaitu pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Dan berdasarkan data yang dilaporkan Expedia tahun 2000, dari 57 negara yang disurvei di dunia, Indonesia berada di urutan ke-37, yang mana menunjukkan Indonesia memiliki daya saing yang rendah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dari kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu kualitas guru. Oleh karenanya, kualitas pendidikan, pemerintah mencanangkan kebijakan yang dikenal dengan Merdeka Belajar. Merdeka belajar itu sendiri dimaknai juga dengan kemerdekaan belajar, yaitu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar tanpa adanya rasa tertekan dengan membangun suasana senyaman mungkin dalam suasana bahagia. Itu untuk menghasilkan manusia yang unggul melalui pendidikan. Nah, salah satu hal yang tidak bisa tergantikan adalah peran seorang guru. Maka, salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar yaitu program Guru Penggerak. Nah, tujuan dari program ini yaitu untuk mendongkrak potensi guru dan meningkatkan kemandirian murid dalam belajar serta dapat mengimbangi perkembangan zaman di era modern, khususnya dalam hal pendidikan karakter sebagai dasar bagi peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang. Nah, capaian dari program Guru Penggerak ini yaitu profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 aspek, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk mencapai itu tidak hanya melalui pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan saja. Nah, bisa juga dengan melalui pembelajaran matematika yang diharapkan dapat mendongkrak hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka
peneliti merasa penelitian ini penting karena program guru penggerak ini sendiri masih tergolong cukup baru dan jarang dikenal di Indonesia. Masih termasuk baru di Indonesia. Maka peneliti merasa penting untuk meneliti bagaimana implikasi dari program guru penggerak khususnya dalam pembelajaran matematika terhadap peserta didik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil atau capaian atau implikasi dari penerapan program guru penggerak dalam pembelajaran matematika dalam pembentukan peserta didik di SMA IT Al-Fitian. Untuk kajian teorinya yaitu yang pertama implikasi. Menurut Silalahi 2005, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan oleh adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik dan buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Nah, sasaran dari program ini yaitu peserta didik. Nah, yang kedua yaitu guru penggerak. Melalui program guru penggerak, ini guru berperan penting sebagai agen pembaharuan dalam mentransformasi budaya sekolah menjadi lebih unggul dan inovatif. Nah, hasil belajar. Menurut Nana Sujana, mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dan pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat yaitu teori belajar konstruktivisme. Nah, dari penelitian terdahulu, program Merdeka Belajar ini termasuk dalam aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Kemudian, metode penelitian dalam penelitian ini yaitu bentuk penelitiannya kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitiannya yaitu di SMA IT Al-Fitian, Kuburaya. Subjek penelitiannya yaitu guru kelas dan peserta didik kelas 11 di SMA IT Al-Fitian. Objek penelitiannya itu karakter peserta didik berasaskan profil pelajar Pancasila serta hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika setelah diterapkan program guru penggerak. Teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Alat pengumpul datanya yaitu angket, tes tertulis, pedoman wawancara, dan perekam. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Baik, saya izin bertanya. Di sini saya mau bertanya, apa alasan peneliti memilih judul tersebut? Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlinda izin bertanya. Apakah rumusan masalah yang peneliti cantumkan sudah sesuai dengan latar belakang? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah metode yang peneliti pilih dapat menjawab perumusan masalah yang peneliti cantumkan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hasanah, yaitu alasan peneliti memilih judul tersebut. Nah, alasan peneliti memilih judul tersebut karena
program guru penggerak ini masih jarang diteliti di Indonesia. Nah, kemudian khususnya dari implementasi khususnya di pembelajaran matematika. Itu alasan peneliti memilih judul tersebut. Nah, kemudian, apakah rumusan masalah sesuai dengan latar belakang? Nah, dari latar belakang yang saya sampaikan sudah menjurus ke rumusan masalah yang saya buat. Karena peneliti merasa masalahnya itu karena program guru penggerak ini masih baru dikenalkan di Indonesia, maka perlu diketahui apa dampak atau implikasi dari program guru penggerak tersebut, sehingga peneliti lain atau guru-guru bisa mendapatkan informasi dari hasil penelitian yang saya lakukan nanti. Oke, selanjutnya metode yang saya gunakan apakah cocok untuk menjawab rumusan masalah. Nah, menurut saya metode yang saya gunakan itu sudah sesuai untuk menjawab rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu untuk mengetahui implementasi. Nah, untuk mengetahui implementasi, maka saya menggunakan metode kualitatif karena yang ingin diketahui bukan berbentuk data-data numerik atau angka-angka, tapi lebih ke deskriptifnya. Nah, kemudian teknik yang nanti akan saya gunakan, teknik pengumpulan data yang saya gunakan nanti sudah sesuai dengan rumusan masalah yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan angket dan tes tertulis serta pedoman wawancara dan rekam. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana kepada penanya, apa bisa diterima? Bisa. Kepada Marinda, apa bisa diterima? Bisa. Ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.